saya Lailatul Badriah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Lembah Abang, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan BES 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yakni materi tentang keteladanan sifat-sifat Rasul kelas 4 dengan model pembelajaran TPA-CK. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Waalaikumsalam. Tangan sebelah, kami dengan indah, perjalanannya. Dan lagi ada aul, ada masih kamu dapat ini, ada masih pernah jalan lainnya. Ada perusahaan yang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Iya. Tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Oke. Sarapannya tadi pagi sama apa aja nih? Telur.
baik. Tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Oke. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang keteladanan sifat-sifat Rasul. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini kita akan belajar melalui pembelajaran TPACK. Nanti peserta didik dapat membuat karya poster mengenai materi tentang keteladanan sifat-sifat Rasul. Ya, dengan kreatif, inovatif, dan dinamis. Nanti dalam pembelajaran ini, selama pembelajaran, nanti ada sistem penilaiannya. Ya, ada 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap itu yang mana nanti kamu akan dinilai dalam sikap kamu pembuatan poster, ya. Apakah kamunya membuatnya secara mandiri, secara kreatif, tidak mencolok sana sini, ya, atau desainnya, ya. Apakah desainnya boleh lihat ke teman atau sesuai dengan imajinasi kamu, itu akan dinilai oleh penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan, yang mana nanti di sini ada asesmen, di mana nanti kamu akan mengisi asesmen, ada penilaian apa sih? Soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Dan yang terakhir itu ada penilaian keterampilan, yang mana nanti penilaian keterampilan ini kamu mempresentasikan hasil karya poster yang tadi kamu buat, dipresentasikan ke depan, kemudian dijelaskan kepada teman-teman, ya, apakah kamu menampilkan presentasinya dengan sangat baik, dengan percaya diri, ya kan, dan mudah dipahami kata-katanya oleh teman. Nah, nanti itu ada penilaian keterampilan. Selanjutnya di sini ada kisah keteladanan sifat-sifat Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak materi berikut. Kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal sangat jujur. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri lain. Nabi senang membantu pamannya berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, bahkan banyak pembeli yang merasa puas. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau menjualkan unta milik Khadijah. Khadijah seorang saudagar kaya dan sangat dihormati. Nabi Muhammad menjual unta dengan jujur. Jika untanya ada yang cacat, maka akan dikatakan cacat. Kejujuran ini yang membuat pembeli merasa puas. Unta yang dijual cepat habis dan mendapat keuntungan. Khadijah pun bangga dengan kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin karena beliau berhasil memberi solusi yang bijaksana. Saat para tokoh Quraisy berebut meletakkan Hajar Aswad, beliau mengajak mereka meletakkan secara bersama-sama. Semua tokoh pun merasa lapang dada. Nabi Muhammad yang dermawan. Nabi Muhammad sangat senang memberi. Suatu hari datang seorang pengemis meminta sedekah. Nabi Muhammad pun memberinya makanan. Di hari berikutnya pengemis itu datang lagi. Nabi pun memberinya beberapa uang dirham. Pada hari ketiga pengemis itu datang lagi. Namun Rasulullah tengah tidak memiliki sesuatu kecuali sebuah kapak. Beliau memberikan kapak kepada pengemis dan memintanya untuk bekerja menggunakan kapak. Lalu pengemis itu pergi dan merasa malu. Sejak saat itu pengemis tidak datang lagi. Ia bekerja mencari nafkah dengan kapak tersebut. Nabi Muhammad sangat sabar. Saat berdakwah, Nabi Muhammad sering mendapat hinaan dan perlakuan kasar dari pembencinya. Namun beliau tetap sabar dan tidak membalasnya. Saat itu wanita Yahudi selalu menghina Nabi. Ia juga melempari Nabi dengan batu. Nabi Muhammad tidak membalas kejahatannya. Beliau juga tidak pernah marah kepada wanita itu. Bahkan saat wanita itu sakit, Rasulullah mencarinya. Beliau datang untuk menjenguk wanita Yahudi.
Wanita itu sangat terkejut dengan kedatangan Nabi. Ia merasa malu dengan kejahatannya. Ia pun kagum dengan kebaikan hati Rasulullah. Akhirnya wanita itu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Nabi Muhammad yang penyayang. Nabi Muhammad sayang kepada semua orang. Beliau menyayangi orang yang memusuhinya. Suatu hari ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Ia membenci dan selalu menghina Nabi. Pengemis itu melarang semua orang mendekati Nabi. Namun Nabi selalu mendekatinya dan menyuapinya. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, pengemis itu tidak mengetahui bahwa orang yang menyuapinya setiap pagi adalah Rasulullah. Nabi Muhammad tidak membencinya sama sekali. Setelah Nabi wafat, tugas tersebut diganti Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kepadanya bahwa orang yang setiap hari menyuapinya adalah Nabi. Pengemis itu menyesali perbuatan dan ia bertobat. Nah anak-anak, begitu luar biasa kan kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita teladani, seperti sifat kejujuran, dermawan, sabar, dan penyayang. Kita harus mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, itu tadi akidah akhlak materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian hasil kesimpulan dari kisah keteladanan sifat-sifat Rasul? Oke, kata Alia di dalam video tadi kesimpulannya kita harus bisa mencontoh dari kisah keteladanan Nabi, yaitu sifat jujur, ya, amanah, kasih sayang, dan dermawan. Tepuk tangan buat Alia. Oke, baik, selanjutnya di sini coba ada yang bisa tahu nggak apa sih ada berapa rukun iman itu? Ada 6. Yang pertama iman kepada siapa? Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima ya hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, baik. Sekarang aku mau tanya nih, apa sih makna iman itu? Iman artinya percaya. Iman artinya percaya. Nah, kalau iman kepada Rasul berarti artinya kamu percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk memperbaiki akhlak manusia atau sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia. Nah, baik. Selanjutnya di sini coba ada yang bisa menjawab. Rasul itu pasti memiliki sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib Rasul? Ada 4. Yang pertama sidik, artinya apa? Artinya jujur. Yang kedua amanah, artinya ya, yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga Rasul juga wajib memiliki sifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Ya, yang terakhir itu adalah fatona, artinya Rasul itu pasti bersifat cerdas. Ya, oke.
Ya, bunyinya Hafiz gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahul azim. Artinya apa, Fatafis? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Anak-anak, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Oke, Fakih lagi ngapain? Bagi-bagi kelompok, Bu. Dengan menggunakan apa tuh? Aplikasi Spinwheel. Oke, sekarang Fakih dapat kelompoknya berapa? Kelompok 1. Oke, baik anak-anak, sekarang kita berkelompok. Ayo berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Astaga. Oke, baik anak-anak, kita sudah berkelompok. Sudah. Coba kelompok 1. Cek kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, baik anak-anak, untuk membuat karya poster, nanti Ibu bagikan LKPD ya. LKPD yang mana LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti kamu membuat karya posternya, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD tersebut ya. LKPD-nya nih, ini kelompok. Nah, Oke, Kia lagi ngapain, Ki? Poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, bagus. Ini kelompok berapa nih? 4. Sedang menggunakan apa nih? Membuat poster dengan menggunakan aplikasi Coba ini tentang apa nih? Oh, amanah, yaitu pentingnya menjaga amanah.
keteladanan sifat-sifat Rasul. Silakan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abri dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jujur itu hebat. Jujur itu hebat bukan hanya sebuah slogan, tetapi suatu kenyataan bahwa kejujuran memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih harmonis. Meskipun kadang-kadang jujur bisa sulit, terutama dalam situasi yang penuh tantangan, kejujuran tetap menjadi jalan yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan hubungan yang saling menghormati dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, anak-anak, tadi presentasi dari teman-teman kalian sudah sangat bagus sekali. Ya, yang mana tadi menceritakan tentang kepemimpinan yang bijak, ya. Jadi menurut kelompok 2 tadi sebagai pemimpin umat, Rasulullah menunjukkan kecerdasan dan mengelola masyarakat yang beragam. Contohnya, Piagam Madinah adalah perjanjian yang cerdas untuk menciptakan harmoni antara kaum muslim Yahudi dan suku-suku lain di Madinah. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam membangun persatuan di tengah perbedaan. Jadi, kepemimpinan Rasulullah itu sangat bagus sekali, sangat sempurna sekali. Beliau mampu menciptakan suasana atau lingkungan yang harmonis dan menciptakan atau membangun persatuan di tengah perbedaan. Selanjutnya itu adalah refleksi dan evaluasi. Siapa yang bisa menjelaskan dari salah satu kisah keteladanan Rasul? Oke, Hisham, silakan Hisham maju. Ya, menurut Hisham, apa yang Hisham ketahui dari kisah keteladanan Rasul? Kenapa Hisham? Oke, tepuk tangan buat Hisham. Ya, Masya Allah, bagus. Sekarang Cung yang cita-citanya jadi guru. Oke, coba yang cita-citanya jadi dokter. Oke, yang cita-citanya jadi polisi. Ada? Ada. Oke, baik. Semua cita-citanya sangat bagus. Ada yang pengen jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, ya kan? Dan apa
Apabila